kita kepada Tuhan, maka Tuhan mentahirkan semua pelanggaran kita dengan darah Yesus Kristus. Amin, saudara. Luar biasa. Satu solusi bagi orang berdosa, datang kepada Tuhan dan ada pengampunan di situ, saudara. Satu solusi jalan keluar bagi orang yang tidak ada pengharapan, datang kepada Yesus Kristus. Yesus akan merubah hidupmu. Amin, saudara. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu kali Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Siapa orang itu? Siapa orang itu? Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya," Markus 14 ayat 9, "sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia," perhatikan saudara, "apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Siapa orang ini? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu waktu ada seorang perempuan yang mendekati Yesus dengan sikap merasa takut. Dengan rasa takut. Dan yang luar biasa, orang-orang di sekitar situ menjadi kaget luar biasa. Ada seorang wanita yang berani-beranian datang sama Yesus dan mendekati dia. Dan satu hal yang luar biasa di sini, wanita ini tidak datang untuk meminta bantuan kepada Yesus. Dahsyat, saudara, dahsyat. Wanita ini tidak mengharapkan kesembuhan dari Yesus. Wanita ini tidak mengharapkan mujizat dari Yesus. Wanita ini tidak mau melihat tanda-tanda yang luar biasa yang Yesus lakukan. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Bukan. Dia datang kepada Yesus, saudara. Dia datang untuk memberi sesuatu yang berharga, yang mahal harganya, saudara. Dia datang kepada Yesus dengan satu buli-buli puala minyak narwastu. Saudara, saudara dapat tangkap siapa wanita ini, saudara? Pada waktu Yesus dengan murid-murid dan orang banyak berkumpul, seorang wanita yang muka yang sedikit takut mendekat Yesus, mendekat dan mendekat, dan orang-orang di situ mulai kaget luar biasa. Ngapain ini perempuan datang ke sini? Mereka memperhatikan apa yang dia mau melakukan, tapi ternyata dia datang kepada Yesus bukan untuk minta kesembuhan, bukan untuk minta didoakan, bukan untuk melihat mujizat-mujizat. Dia datang dengan satu buli-buli puala minyak narwastu. Dan dia pecahkan itu, dan dia mengurapi Yesus. Amin, saudara. Saudara lihat iman yang luar biasa. Wanita ini, saudara pasti tahu bukan? Punya background yang begitu buruk. Bahkan lebih buruk dari Hawa. Tetapi imannya yang datang, dia pecahkan buli-buli pualam yang mahal harganya itu. Bagi dirinya. Dia pecahkan, dia persembahkan kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Markus 14 ayat 9, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dia memberikan talenta-talenta dan karunia-karunia kepada kita. Dia memberikan berkat-berkat rohani kepada kita. Saudara, semuanya itu tidak akan pernah memancar keluar kalau kita tidak pernah memecahkan buli-buli pualam kita. Tidak akan ada bau harum, saudara. Buli-buli pualam ini harus dipecahkan, saudara. Saudara-saudara, sebuah kapal yang berada di pelabuhan akan tetap aman selama kapal itu ada di situ, saudara. Sebuah kapal yang disandar di pelabuhan ini akan tetap aman selama kapal itu ada di situ. Tetapi saudara harus tahu, bukan itu tujuan kapal diciptakan. Kapal diciptakan untuk lewat lautan. Kapal diciptakan untuk lewat gelombang besar. Kapal diciptakan untuk menghadang badai di lautan. Kalau cuma diam aja di pelabuhan sih, aman. Haleluya, amin saudara.
Saudara dan saya, Tuhan mau untuk memecahkan buli-buli pualam kita. Amin. Rasa nyaman. Saudara. Saudara, wanita ini memberi contoh luar biasa. Dia menghampiri Tuhan bukan mencari satu kebutuhan bagi diri dia, tapi dia memberikan sesuatu yang luar biasa bagi Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bandingkan dengan Hawa. Tetapi satu hal saya mau katakan sore malam hari ini. Iman kita menutup setiap pelanggaran-pelanggaran kita kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun background kita, saudara. Satu hal, Yesus memulihkan kehidupan kita. Amin, saudara. Itu Hawa. Ibu yang lain yang kita mau lihat sore hari ini, saudara, saya ajak melihat ke dalam kitab Keluaran. Kejadian, kitab Kejadian, pasalnya yang ada satu ibu yang lain. Kejadian pasal 17, ayatnya yang ke-16. Kejadian 17, ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Kejadian 17 ayat 16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara lihat, ibu siapa yang mendapat kehormatan yang luar biasa seperti perempuan ini? Ibu yang dari mana? Ibu siapa yang dapat kehormatan luar biasa dari perempuan ini? Dari Allah diberikan kepada perempuan ini. Dikatakan bahwa aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara, siapa nama ibu ini? Sarai. Haleluya. Kenapa wanita ini dipilih Tuhan menjadi cikal bakal raja bangsa-bangsa? 12 raja Arab, 12 suku Israel. Kenapa ini menjadi pilihan, saudara? Ada sesuatu yang luar biasa dari seorang ibu ini. Yang luar biasanya, saudara lihat dalam Kejadian 18. Kejadian pasal 18. Ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Saudara lihat dari ayat ini. Apa yang dilihat Tuhan di sini sehingga ibu ini terpilih menjadi cikal bakal dari raja-raja, cikal bakal dari bangsa-bangsa? Apakah dengan tertawanya, saudara? Waktu malaikat Tuhan datang bahwa mengatakan kepada Abraham, nanti tahun depan istrimu akan melahirkan. Mereka sudah tua. Apakah itu sehingga Sarah tertawa, tersenyum, sinis? Tersenyum sinis. Bagaimana? Saya sudah tua seperti itu. Tapi satu hal yang saudara bisa lihat di dalam ayat 12 itu, saudara lihat, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Siapa yang disebut tuanku di sini? Siapa? Abraham. Siapa yang disebut tuanku? Suaminya. Suaminya. Abraham. Dia tidak sebut birahikah aku, sedangkan papi sudah tua. Tapi dia sebut Tuhan. Rasa hormat. Saudara, gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang mempelai perempuan
dan mempelai pria.